Keputusan sang istri yang telah bulat dalam mengajukan gugatan cerai kini membuat aktor Yama Carlos nampak mulai pasrah dan belajar untuk menghargai keputusan yang diajukan Arifta Dwi Putri, sang istri. Dengan mengikuti segala proses hukum yang kini tengah berjalan, kesiapan Yama Carlos menjelang sidang cerainya pada tanggal 30 mendatang nampaknya semakin terlihat jelas. Namun, di saat dirinya kini sudah mulai tegar dalam menghadapi situasi runyam yang terjadi, baru-baru ini kemunculan isu penyebab perceraian antara Yama dengan Arifta ditengarai karena faktor ekonomi. Lantas, seperti apa penjelasan Yama terkait uang bulanan yang sempat diisukan menjadi faktor utama sang istri akhirnya menggugat cerai? Hak siapapun untuk melayangkan faktor ini, faktor itu. Kalau saya pribadi, sebesar apapun masalahnya, selama saya tidak melakukan kekerasan atau hal-hal yang di luar batas sebagai suami dan bapak, itu semua seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan orang harus sama dengan saya. Saya juga harus bisa menghargai pendapat siapapun itu. Kalau buat saya, ya masalah receh, masalah sepele, buat saya bukan serta-merta untuk membubarkan suatu rumah tangga. Itu sih. Berarti masih ngasih maaf Bang? Pastilah. Terakhir? Pasti. Berapa Kan, Bang? ini, saya manusia yang menghargai sekecil apapun berkat itu, sekecil apapun berkat yang saya dapat dari hasil apa yang sudah saya lakukan. Itu saya. Fokus saya kebutuhan utama dulu. Itu saya, ya. Kebutuhan yang di luar kebutuhan utama, entah itu mewah atau apa, itu nantilah, itu bonus. Tapi kembali lagi, saya juga tidak bisa memaksakan manusia harus sama dengan saya dalam hal prinsip itu. Semua orang kan punya hak memandang berkat itu seperti apa. Kalau saya, sekecil apapun berkat itu, saya syukuri, saya hargai. Saya tidak akan menuntut pada orang lain atau ke siapapun, kasih gue berkat yang mewah dong ya apa, enggak. Itu sih. Tapi ada komunikasi sama keluarga dulu Nggak gitu? ada. Saya pastikan nggak ada. Semua menurut saya kecolongan gitu. Karena itu semua terjadi ketika saya lagi di Garut, lagi kerja di sana, muncullah WhatsApp yang panjang lebar, intinya dia keluar dari rumah bawa anak dan akan melayangkan saya gugatan cerai. Anak sendiri banget kan? Ya saya ingin menghargai arti sebuah keluarga meskipun bolak-balik dia sempat bermasalah dengan saya. Gitu. Namanya udah suami istri kan pasti ya sebagai gimana caranya kita ambil yang terbaik dengan dasar rasa kasih sayang, ya kita pertahankan kan, kita dengan berbesar hati melanjutkan tetap dengan prinsip saya seperti yang lalu-lalu. Saya akan berbuat yang terbaik, kami semua di sini akan berbuat yang terbaik demi Marco. Persiapannya? Iya. Persiapannya udah saya serahkan semua sama Tuhan karena saya pribadi udah muak dengan cara-cara manusia. Saya lebih memasrahkan semua sama semesta ini. Kenapa saya bilang muak? Karena mungkin yang lalu upaya saya untuk memperjuangkan ini semua mungkin tidak dianggap atau bagaimana, dan apakah itu juga membuat Marco bahagia, dia bahagia, atau saya bahagia. Cuman pada prinsipnya saya bersama tim tetap melakukan yang terbaik agar semua ini kembali baik-baik aja, ya, dengan keutuhan rumah tangga yang semestinya, yang seideal mungkin. Tapi saya juga menghargai jalannya persidangan nanti, dan juga menghargai terserah mereka mau berbicara apa, mau melayangkan apa, saya hargai hak mereka untuk bersuara. Tapi kalau saya pribadi, saya sebagai kepala rumah tangga, saya pasti lakukan yang terbaik supaya ini kembali normal, kembali berkumpul dengan baik. Itu hal yang paling kami tekankan. Dari saya ya, cuma nanti kita lihat aja jalannya persidangan seperti apa. Bang.
Di saat keputusan sang istri yang secara mengejutkan menggugat cerai dirinya, hal itu juga berbarengan dengan putusnya komunikasi antara Yama Carlos dengan sang anak yang bernama Marco. Sebagaimana diketahui, putusnya hubungan Yama dengan sang anak lantaran sang istri dituding telah membawa kabur putra sematawayangnya itu saat dirinya sedang tidak berada di rumah. Kekecewaan Yama Carlos akan adanya hal tersebut semakin mendalam lantaran sang istri yang dikabarkan telah memindahkan sekolah sang anak tanpa sepengetahuannya. Lantas, seperti apakah bentuk kerinduan Yama Carlos terhadap Marco? Dan seperti apa pula upaya yang dilakukan Yama Carlos dalam mencari keberadaan sang anak yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya itu? Bawa anak dan akan melayangkan saya gugatan cerai. Anak sendiri berarti sampai sekarang Nggak tahu ada di mana. Udah cari tahu tapi Bang hubungi siapa? Sudah, tapi saudara? belum ketemu titiknya di mana. Dia bilang percuma. Karena saya sudah tahu jawabannya seperti apa. Itu sih, Kang. tapi sendiri Bang. Mengulik informasi di luar pertanyaan Mbak tadi sudah, tapi memang belum ketemu. Apa nggak ya, selalu lanjut. Gitu. Pertanyakan lagi. Saya udah komunikasi terus. Saya terakhir cium ketemu anak saya itu tanggal 21 Februari 2023. Selama tanggal 22-nya saya menerima berita itu sampai akhirnya saya pulang lagi dari Garut sampai detik ini kita ketemu ini, saya nggak tahu anak saya ada di mana. Nggak mungkin saya menunjukkan kesedihan saya terus gimana saya nyari-nyari anak itu kan. Kalau dibilang terkoyak-koyak lah. Marco lahir juga andil saya memperjuangkan dia juga bisa dibuktikan kok. Itu kan sekolahnya Marco ya nggak mungkin saya nggak sedih. Cuman kan nggak mungkin juga saya pamerkan kesedihan saya kan. Ya yang bisa saya nyatakan sekarang ya kami sepakat, kami semua di sini akan melakukan yang terbaik untuk anak itu. Pasrah, bukan nyerah ya. Bukan nyerah, bukan tidak melakukan apa-apa, tapi saya lakukan tugas saya sebagai manusia sebatas kemampuan saya, sisanya saya serahkan sama Tuhan. Karena saya percaya, yakin keputusan Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kami semua.